kita tuh banyak seperti kuliah S3 di sana. Itu ada kepala bimbingan mental. Ini apa namanya? Pertama Masuk pertanyaan dulu. Mari Pak, sama Pak. Apa ikutan Pak? Di Zoom dibuka nggak Bu? Kita buka aja. Gue kita tahu ini. Cuma Kan jadi saksi tuh ada fisikanya, biologi ya di satu ruang itu aja. Tempat saya kan kelasnya nggak besar kan, jadi terbatas lah. lagi jadi satu jadi untuk Jadi praktek satu, fisika, biologi gitu ya. Kalau Kadang-kadang malah itu kadang dibawa aja ke kelas biar ada. oh kalau Kalau kadang-kadang saya begitu. jadi alat itu mobile gitu ya. Ya kalau nggak terlalu alat yang perlu banget urgent sih enggak ya. Kalau yang terlalu membayar tetap di lab. Tapi kalau yang ini ya bolehlah gitu. Kalau misalnya apa ya, kalau saya kan ngejelasin dia, jadinya paling kalau tentang apa kelas sendiri itu mah hanya itu ya, definisi ya pengukuran itu aja, itu mah di lab kalau tentang pengukuran. Dan kalau yang lainnya kadang yang tentang klasifikasi saya ngajinya di ruangan aja. Dibawa alatnya ke ruangan. Iya, anak-anak kan bawa bahannya tuh yang kita ini kelasannya. Kalau misalkan alat-alat yang ada di lab gitu ya, itu kan sekarang visualnya kan bisa dilihat, dicari di internet tuh. Cukup nggak sih mengajarkan materi dengan alat-alat visual, alat-alat virtual ya? Otomatis kan? Jadi emang ini juga, jadi memang Bahasa ya. jadi emang anak-anak itu gini juga Pak Saturi. Jadi gimana caranya? Karena kan kalau bahasa Inggris dari bidang keilmuan tertentu itu kan spesifik kan. Beda dengan kalau kita misalkan conversation yang sehari-hari, gampang nyarinya. Tapi kalau misalnya udah mau bicara soal misalkan ada keanekaragaman hayati, biodiversity gitu kan, apa namanya greenhouse. Jadi kan ada dalam IPA kan ada istilah-istilah gitu. Nah istilah-istilah itu Pak Saturi yang jadi kayaknya gini Pak, jadi kalau kita translate gitu ya, translate materi IPA itu Pak Saturi sebagai ahli English itu bareng sama Putri, baru itu translate tentang materi IPA-nya bener. Jadi anak-anak yang ikut PISA itu, yang ikut kompetisi PISA itu harus di apa namanya disupervisi oleh guru bahasa Inggris sama guru IPA, guru sains gitu. Guru bahasa Inggris sama guru matematik, guru bahasa Inggris sama guru bahasa. Karena Pak Santuri aja nggak bisa menerjemahkan istilah-istilah yang ada di dalam IPA, nggak bisa. Nanti nanya sama guru ini maksudnya apa. Jadi anak-anak itu kenapa? Jadi memang saya bisa bayangkan anak-anak itu, saya nggak tahu juga yang dikirimkan anak dari perwakilan mana ya, mungkin sekolah-sekolah adalah yang sudah kami buat itu yang sudah diisi oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Di sini kami lampirkan kembali, yaitu mulai slide halaman 12 ya, 12 atau 11 barangkali di sini. Kalau termasuk cover ini halaman 12, yaitu seperti saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa instrumen PCK yang kami bangun itu hanya mewakili tiga materi ya. Tiga materi yaitu materi tentang efek rumah kaca, greenhouse. Nah, kemudian materi tentang keanekaragaman hayati, biodiversity. Dan yang ketiga adalah materi tentang health risk, ya, resiko akan kesehatan. Materi ini adalah materi yang diujikan dalam PISA, ya, assessment terhadap para siswa di berbagai negara di dunia. Tentang pengetahuan mereka mengenai sains, ya. Sebetulnya ada 34
ada 34 materi yang akan diujikan dalam visa tersebut. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua bisa lihat mulai dari halaman 30 ya. Jadi unit 1. Nah, ini mungkin tidak terlalu ini ya. Nah, silakan mencontoh dari itu. Bagaimana caranya? Nah, yang namanya pembuatan instrumen nggak bisa dilepaskan dari teori. Nah, kalau kita bicara pengukuran PCK, yang paling suhunya, tokohnya tidak boleh dilupakan itu adalah Schulman. Jadi Schulman lah yang merancang konsep PCK ini. Jadi kalau kita lihat di sini PCK itu kombinasi pengetahuan guru, Pak. Jadi PCK itu gini Pak, karena Pak Saburi boleh nggak diangkat ya. Jadi PCK itu gini Pak Saburi. Jadi kalau selama ini kan mungkin guru mengerjakan UKG, ujian kompetensi guru gitu ya. Nah, ini PCK ini lebih dari itu. Jadi kalau kompetensi guru kan ada 4 tuh. Kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. Nah, saya tidak soal UKG, tetapi soal UKG walaupun namanya uji kompetensi guru, tapi sebetulnya di sana dia banyak uji pengetahuan gitu kan. Jadi kalau misalkan itu kan soal UKG kan diberikan berdasarkan bidang keilmuan kan. Soal UKG untuk guru IPA, soal UKG untuk guru agama, matematika kan begitu. Jadi sebetulnya UKG itu walaupun namanya bahwa materi yang diajarin itu sebetulnya perlu nggak ada di dalam kurikulum tentang gimana Tri? Kalau efek rumah kaca masih relevan nggak sih kalau dimasukkan ke dalam kurikulum? Rumah kaca ya? Mungkin di kota besar aja kali, kalau di daerah-daerah ya sebetulnya mungkin efek rumah kaca itu, tapi artinya tadi, jadi guru ini punya nggak dia pengetahuan ya bisa menyimpulkan bahwa materi tersebut itu sebaiknya masih diperkenalkan atau tidak dalam kurikulum. Contoh tadi misalnya kalau Heartrees mungkin itu ya sangat penting ya, karena kan ini banyak climate change. Kalau efek rumah kaca ilmu terutama di perkotaan. Karena itu pada waktu dia dikompetisikan untuk PISA ini 34 materi ini Putri. Memang sih kelihatannya ada unsur politis juga ya. Nyatu contoh misalnya ada Grand Canyon gitu kan. itu kan nggak ada isu, tapi sebetulnya nggak juga. Memang Grand Canyon itu salah satu sampel atau contoh aja. Jadi ini kita bicara bagaimana kaitannya sebetulnya dia dengan climate change, perubahan iklim, kemudian dampaknya terhadap jadi sebetulnya juga masih kurang juga hanya contoh. Nah, dari 34 kita membuat instrumen mewakili 3 materi. Pertama health risk, resiko kesehatan. Kemudian tadi greenhouse, efek rumah kaca dan keanekaragaman hayati. Kenapa 3 itu? Karena 3 itu sebetulnya melingkup yang lain-lain. Satu contoh misalkan, jadi walaupun 3 tetapi melingkup juga materi-materi yang lain. Ya. Satu contoh misalkan kalau kita bicara soal climate change perubahan iklim itu korelasinya dengan health risk juga. Sekarang ini kita musim apa? Udah nggak jelas. Harusnya kan ini kan udah bulan Juni ya, udah bulan Juni harusnya kita udah nggak ada lagi, udah tapi kemarin hujan bahkan sampai jadi udah nggak jelas. Kalau dulu saya sapa dulu deh. Ini mau muter aja. Halo, assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Ibu. Bu Teti itu kuenya enak banget. Profilnya itu ini tuh
kue itu ya rainbow ya Bu Teti ya, enak banget. Ini yang kemudian Bu Nur Laili, panggil. Halo. Iya Ibu. Bu Iya, Nur, halo Ibu. Bu Eti, Bu Eki. Iya Bu, assalamualaikum. Salam. Standby ya Bu. Iya Ibu, dengerin ini. Dengerin ya. Iya, apa namanya? Sinyalnya nggak stabil Pak. Ini dia apa namanya? Ya, saya lanjut aja kalau gitu ya, sampai apa? Terus aja sampai asar, abis asar mulai lagi atau gimana? Atau asar kita hentikan seperti rencana semua? Gitu ya? Kenapa? Memang sih ini teknis ya, bikinnya itu kan. Saya sebenarnya tadi mengajarin yang apa namanya, cara membuat ininya gitu kan. Jadi memang ada paparan secara konsep. Nah kalau paparan secara konsep memang via Zoom gini ini nih memungkinkan. Tapi kalau sudah mengajarkan membuat instrumennya itu memang kayaknya teknis deh. Atau gitu aja ya. Sekarang ke konsep aja. Kan saya udah kasih tuh itunya, materi dari saya membuatnya. Kita cari kalau udah adem, udah agak adem, insya Allah kita kasih sehat panjang umur, udah agak reda, kita ketemuan memang. Paling begitu. Paparan konsep. Jadi memang jadi kenapa apa namanya pembuatan instrumen ini penting? Ya karena tadi ada apa namanya ada 34 materi yang akan diujikan kepada anak-anak, ya kan? Nah, saya baru membantu membuatkannya untuk 3 materi saja. Artinya kalau misalnya guru itu bisa membuatnya sendiri, dia bisa melakukan untuk materi yang lain. Jadi artinya itu juga sebagai bahan inilah, sebagai bahan apa namanya memperkaya ini juga Bu Tri, memperkaya bank soal. Jadi sebetulnya yang saya berikan kemarin itu diberikan oleh apa namanya oleh visa kepada anak-anak. Karena soalnya itu saya ambil kalau kita di sini apa namanya ya. Nanti mudah-mudahan ini tolong dibuka ya. Ini referensinya ini. Nah ini OECD visa. Nih homepage ini nanti tolong dibuka ini. Memang saya baru dapat 2015, belum ada lagi yang terupdate. Jadi, tapi menurut saya ini masih cukup relevan. Jadi di sini kan tahun 2015 Assessment and Analytical Framework tentang visa, ya. Nah di sini itu nanti ini sebuah buklet ya yang dikeluarkan oleh visa ya tentang bagaimana mereka melakukan pengukuran dan apa saja yang diukur. Jadi tolong nanti tinggal diklik aja, itu bisa di-download. Itu lumayan sih, ada ratusan halaman gitu untuk bisa dilihat. Nah, kita dari situ. Jadi kita bank soalnya bisa di situ itu semua. Cuman ya memang tadi dalam bahasa Inggris. Minta tolong Pak Santuri. Ya, Pak Santuri. Jadi ini Pak Santuri. Jadi memang ya namanya kan bisa, ini kan penyelenggaraannya adalah negara-negara Eropa Amerika. Ya otomatis kan. Jadi emang ini juga. Jadi memang anak-anak itu gini juga Pak Santuri. Jadi gimana caranya? Karena kan kalau bahasa Inggris dari bidang keilmuan tertentu itu kan spesifik kan. Beda dengan kalau kita misalkan conversation yang sehari-hari. Gampang nyarinya. Tapi kalau misalnya udah mau bicara soal misalkan ada keanekaragaman hayati, biodiversity gitu kan. Greenhouse. Jadi kan ada dalam IPA kan ada istilah-istilah gitu. Nah istilah-istilah itu Pak Santuri yang jadi kayaknya gini Pak. Jadi kalau misalnya translate gitu ya, translate materi IPA itu Pak Santuri sebagai ahli English
duduk bareng sama Putri, baru tuh translate tentang materi IPA-nya bener. Jadi anak-anak yang ikut PISA itu, yang ikut kompetisi PISA itu harus disupervisi oleh guru bahasa Inggris sama guru MIPA, guru sains gitu. Guru bahasa Inggris sama guru matematik, guru bahasa Inggris sama guru bahasa. Karena Pak Santuri aja nggak bisa menerjemahkan istilah-istilah yang ada di dalam IPA, nggak bisa. Nanti nanya sama Putri, ini maksudnya apa? Jadi anak-anak itu kenapa? Jadi memang saya bisa bayangkan anak-anak itu, saya nggak tahu juga dikirimkan anak dari program mana ya, mungkin sekolah-sekolah, ya pasti sekolah-sekolah unggulan ya. Jadi dia memang nggak ada masalah dengan, nggak ada kendala bahasa gitu. Dia udah nggak punya kendala bahasa. Jadi dia tinggal memperdalam bidang keilmuan untuk PISA itu aja. Oke, Pak Joko, mana Pak Joko? Ya Bu, hadir Bu. Pak Joko sehat? Ya hadir Bu. Pak Joko Alhamdulillah sehat Bu. Sehat alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Pak Joko wajahnya disembunyikan. Bu Erna? Kenapa? Pak Joko udah mundur. Ya. Oke. Jadi kalau gitu memang ini baru sebatas menyampaikan ini saja ya, apa namanya? Konsepnya saja ya, konsepnya saja. Kemudian sedikit juga bisa saya berikan kisi-kisi. Jadi coba ini saya ini nanti gimana ya? Kita lihat slide. Iya, betul. Tapi teman-teman gimana Pak Tommy, Putri, itu ngisi itu ini enggak kesulitan enggak? Ini apa nih? Tadinya dia banyak banget. Tadi dia banyak itu sudah. Jadi emang satu contoh, misalnya saya contohin ya. Jadi gini memang. Kenapa juga banyak? Karena PCK itu mengukur 5. Yang saya tadi bilang dimensi ada 5. Jadi untuk mengukur pengetahuan konten pedagogis si guru, yang diukur pengetahuan dia tentang kurikulum bidang keilmuan yang diajar, pengetahuan dia tentang pedagogik, cara ngajar bidang keilmuannya, pengetahuan dia tentang materi yang diajarkan, jadi konten materi pelajaran, subject matter ya, tentang materi pelajaran, kemudian pengetahuan dia tentang siswanya, kemudian pengetahuan dia tentang sekolah, lingkungan sekolahnya. Nah, jadi itu. Nah, di antara 5 dimensi tadi, yang paling banyak itu adalah mengukur dimensi 2, yaitu dimensi tentang subject matter, ya, pengetahuan tentang konsep materi yang diajarkan, dan pengetahuan tentang cara ngajarkan pedagogik. Karena ini kan PCK, pengetahuan konten pedagogik. Jadi sebetulnya instrumen itu, angket-angket itu didominasi untuk mengukur pengetahuan dia tentang materi yang diajarkan dan pengetahuan dia tentang cara mengajarkannya. Nah, makanya kalau kita lihat misalkan mulai di halaman 12 greenhouse ya. Di sini mungkin lebih mudah kelihatan. Nah, kalau di sini dilihat nomor 1 ya. Soal nomor 1 sampai nomor 12 tentang greenhouse. Ini adalah soal tentang subject matter, konten, dan tentang pedagogi. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini, gas apa saja yang terdapat di atmosfer? Ini soal subject matter, soal konten. Nah, saya mau kasih bocoran sedikit. Sebetulnya ini jawabannya semua betul. Cuman yang paling betul yang mana gitu. Jadi gini Pak Tommy, kita tuh sekarang bisa mengukur pengetahuan sejauh mana. Jadi nanti kan kalau ini diolah statistiknya kan
tidak ABC begini ya kan. Dia nanti kan pakai 1 2 3 di skala tadi ya. Begitu juga dengan kalau mulai dari nomor 6 ya. Soal nomor 6 sampai nomor 12 itu adalah soal tentang pedagogik. Sejauh mana pengetahuan pedagogik guru ya. Tentang pedagogik guru, maka di sini pertanyaannya kalau Anda lihat misalkan bagaimana cara mengurangi dampak ini nomor 6 masih subjek matter nomor 7. Pendekatan pembelajaran yang digunakan pada materi. Jadi kalau mulai dari nomor 7 sampai nomor 12 itu sudah soal-soal tentang kultur pedagogik. Pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran ya. Sampai kemudian teknik penilaian, model evaluasi. Nah, begitu juga jadi setiap 3 materi tadi. Jadi kalau kita di biodiversity keanekaragaman hayati mulai nomor 13 jadi 6 soal itu adalah soal tentang subject matter, konten. Nah, 6 soal berikutnya adalah soal tentang pedagogi. Sekarang kita lihat misalkan soal ini mulai soal nomor 37 ya. Ini sebetulnya soal berupa angket skala persetujuan ya. Menentukan perilaku. Menentukan skala sikap, skala persetujuan tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, tetapi ini menunjukkan